Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di Erben Channel. Puji nama Tuhan, pada sesi ini saya membahas satu topik, Yesus harus makin besar, aku harus makin kecil. Ini sebuah pengakuan daripada Yohanes Pembaptis ketika Yesus sudah melayani pelayanannya, dan pelayanan Yesus itu membawa dampak yang semakin besar di tengah-tengah manusia umat Israel pada waktu itu. Adapun yang menjadi landasan dari teks pembahasan Yesus harus makin besar, aku harus makin kecil, saya ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30, demikian bunyinya. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki, ia berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Tema yang saya ambil dari ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya masuk kepada topik bahasannya, saya mengawali dengan sebuah pertanyaan. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Sudah berapa lama kita menjadi para pelayan? Sudah berapa banyak kita berkhotbah? Sudah berapa banyak kita memimpin persekutuan? Pertanyaannya adalah, siapa yang makin besar dan siapa yang semakin kecil di dalam hidup kita? Ini yang harus dijawab. Siapa yang semakin besar, siapa yang semakin kecil di dalam hidup kita? Apakah Kristus semakin besar perannya dalam hidup kita, atau semakin kecil? Atau kita yang semakin besar, Kristus semakin kecil? Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita orang Kristen. Mari kita menjawab pertanyaan ini dan mari kita merenungkan. Apakah Yesus makin besar dan kita makin kecil, atau justru Yesus semakin kecil dan kita semakin besar? Di mana posisi kita saat ini? Bagaimana keadaan pengabdian kita kepada Kristus sampai hari ini? Ini sebuah perenungan. Dan saya mau katakan, tidak mungkin Yesus makin besar, kita makin besar. Atau Yesus makin kecil, kita makin kecil. Harus itu adalah Yesus benar. Yang benar itu adalah, jika Yesus semakin besar, maka kita semakin kecil. Dan jika Yesus semakin kecil, maka kita makin besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita orang Kristen. Bagaimana pengikutan kita kepada Tuhan? Dan hari ini kita perlu belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia seorang nabi yang sangat besar, sangat dihormati pada waktu itu di Israel. Tetapi ketika Yesus menyatakan karyanya, ketika Yesus menyatakan perbuatannya, dia justru mengatakan, biarlah Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Bahkan dikatakan tadi oleh Yohanes Pembaptis,
Aku berbahagia melihat segala karya yang ajaib yang dikerjakan oleh Yesus itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan arti pengertian Yesus harus semakin besar. Apa artinya Yesus harus semakin besar? Artinya di sini bahwa Yesus harus semakin dimuliakan di dalam hidup kita. Yesus harus semakin dimuliakan melalui hidup kita. Dan kita tidak boleh mencuri kemuliaan atau mengambil kemuliaan Tuhan untuk kepentingan kita. Tetapi biarlah kemuliaan Tuhan tetap menjadi milik Tuhan dan kita agungkan dan kita muliakan di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus harus semakin besar artinya Yesus harus semakin bertambah-tambah peran dan kuasanya di dalam hidup kita. Yesus memiliki peran di dalam segala lingkup hidup kita. Di tengah keluarga kita, dia menjadi pemimpin. Di tengah-tengah pekerjaan, dia menjadi pemimpin. Di tengah segala lingkup hidup kita, dia pemimpin. Di tengah-tengah studi kita, di tengah-tengah rencana pernikahan, perkawinan, atau apapun. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini juga, peran Tuhan semakin nyata. Itulah artinya Yesus harus semakin besar. Yesus semakin besar artinya juga bahwa Yesus harus semakin kita hormati. Yesus harus semakin kita agungkan. Yesus harus semakin nyata karyanya di dalam hidup kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Baru dikatakan juga oleh Petrus bahwa kita harus bersekutu dengan Kristus dalam penderitaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus harus semakin besar. Itulah menjadi moto kehidupan kita orang Kristen. Maka di sini kita belajar untuk merendahkan diri. Jadi Yesus saja yang layak menerima hormat. Yesus saja yang layak menerima pujian. Yesus saja yang layak menerima kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak pernah kita mengambil kemuliaan Kristus untuk popularitas, untuk ketenaran, untuk kesenangan kita semata. Tetapi segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya untuk Tuhan saja. Inilah yang menjadi prinsip daripada Yohanes Pembaptis, dan saya percaya ini harus menjadi prinsip kita orang Kristen. Baru kita masuk, apa sih pengertian daripada aku harus makin kecil? Artinya begini, semakin lama kita mengikuti Yesus, semakin kita membutuhkan Yesus. Semakin lama kita mengikuti Yesus, justru semakin kita bergantung kepada Yesus. Semakin lama kita mengikuti Yesus, semakin kita mengandalkan Yesus, semakin kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Yesus. Inilah artinya harus semakin kecil. Bahkan kita mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada Kristus dalam hidup kita. Kebanggaan kita, kehormatan kita, kebesaran kita adalah ketika Kristus kita besarkan, ketika Kristus kita agungkan, ketika Kristus benar-benar menjadi penguasa, menjadi pemilik, menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Inilah pengertian aku harus semakin kecil. Ini sebuah teladan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis kepada kita gereja masa kini. Dia seorang yang besar, seorang yang dihargai, seorang yang dihormati. Tetapi di hadapan Kristus, dia sangat-sangat menundukkan diri. Tetapi di hadapan Kristus, dia sangat-sangat menyadari bahwa Kristuslah yang harus dimuliakan, Kristuslah yang harus dibesarkan di dalam pelayanannya. Puji Tuhan. Smith Wigglesworth, seorang penginjil, mengatakan begini, segenap diri tanpa Allah, berkurang diri bertambah Allah, tanpa diri segenap Allah. Kita masuk di level yang manakah sebagai orang Kristen? Apakah kita segenap diri tanpa Allah? Apakah berkurang diri kita bertambah Allah? Ataukah kita sudah sampai kepada tanpa diri segenap Allah? Artinya, benar-benarlah Tuhan memiliki peran dan otoritas yang sangat agung mulia dalam hidup kita. Saya kadang berpikir tentang lagu Suka-Sukamu Tuhan. Jika kita masuk ke dalam makna dari lagu itu, maka sesungguhnya seperti itulah pengabdian orang Kristen yang sesungguhnya.
Tetapi kadang kita memahami lagu ini suka-sukamu, jadi seperti bagaimana begitu. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa latar belakang Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Kalau kita melihat di dalam teks yang kita baca ini, latar belakang daripada Yohanes mengatakan Yesus harus semakin besar dan dia harus semakin kecil, karena pada saat itu timbul perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian, khususnya tentang peraturan pembersihan. Mereka sedang mempersoalkan tentang baptisan. Dikatakan maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jadi di sini sebuah pembicaraan atau ada perselisihan tentang baptisan. Sebab waktu itu pengikut Yesus semakin besar. Sedangkan pengikut Yohanes, bahkan pengikut Yohanes juga menjadi pengikut Yesus sendiri. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa fanatisme terhadap golongan, orang, atau aliran yang melebihi fanatisme terhadap Tuhan Yesus Kristus akan menuju kepada perpecahan, pengelompokan, seperti jemaat di Korintus. Jadi para pengikut Yohanes ini, mereka sangat kagum dengan Yohanes, sehingga mereka mempersoalkan ketika pengikut Yesus semakin banyak, ketika pengikut Yesus semakin besar. Bahkan boleh dikatakan bahwa pengikut-pengikut Yohanes banyak yang menjadi pengikut daripada Yesus. Fanatisme murid-murid Yohanes terhadap Yohanes ini menimbulkan sebuah perselisihan, dan itu bisa terjadi di zaman masa kini. Oleh karena itu, maka saya katakan bahwa kita orang Kristen tidak boleh memiliki fanatisme lebih kepada kelompok denominasi dibanding terhadap Yesus. Oleh karena itu, maka kita belajar dari peristiwa ini, bahwa kita harus lebih mengutamakan atau kefanatikan kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan, haruslah menaklukkan daripada pengidolan kita terhadap tokoh agama, atau terhadap pendeta atau gembala siapapun. Itu sebuah prinsip yang perlu kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam peristiwa ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita orang Kristen belajar untuk menempatkan kebenaran Tuhan di atas kebenaran doktrin. Mari kita menempatkan kebenaran Kristus, kebenaran Alkitab, di atas kebenaran pandangan-pandangan teolog siapapun. Karena kebenaran Alkitab, karena kebenaran Kristus tidak dibatasi oleh cara pandang teolog terhadap Alkitab. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang Kristen, kita harus membuat sebuah prinsip bahwa kita mengasihi Yesus, kita fanatik terhadap Yesus, menghormati Yesus, tidak pernah digeser oleh penghormatan dan kefanatikan kita terhadap aliran teologi, aliran gereja, aliran apapun. Kita harus mampu dan harus bersedia menjadikan Kristus sebagai dasar, sebagai tujuan, sebagai nilai, sebagai segala-galanya. Dan kita juga harus siap menjadikan Alkitab ini sebagai kebenaran tunggal untuk iman kita orang Kristen. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana tanggapan Yohanes terhadap perselisihan yang seolah-olah ada orang tidak setuju ketika pengikut Yesus semakin besar? Tanggapan Yohanes ini menjadi sebuah berkat, menjadi sebuah teladan, menjadi sebuah arahan bagi kita gereja Tuhan di masa kini. Kalau kita berbicara ukuran manusia, secara manusia sangatlah mudah bagi Yohanes Pembaptis untuk merasa tersinggung, tidak diperhatikan, dan dilupakan begitu saja. Bisa saja aku yang merintis pelayanan, tetapi sekarang aku malah ditinggalkan. Bahkan pengikut-pengikutku menjadi pengikutnya. Secara manusia, sikap seperti ini bisa dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Namun, Yohanes Pembaptis tidak memiliki sikap yang demikian. Sikap Yohanes Pembaptis justru mengarahkan murid-muridnya kepada kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kebesaran dari seorang Yohanes Pembaptis.
bahwa ketika Yesus sudah menyatakan kebesarannya, karyanya di tengah-tengah dunia, justru dia mengarahkan orang kepada kebenaran di dalam Kristus yang sesungguhnya. Dia arahkan, bahkan dikatakan, aku datang untuk dia, aku mendahului segala pekerjaannya. Maka dari sini saya belajar bahwa kebesaran seseorang terletak kepada bagaimana dia mengarahkan orang kepada kebenaran, kebenaran Yesus Kristus. Inilah kebesaran yang sesungguhnya yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Dia merasa bangga, dia sangat senang, dia sangat bersuka cita ketika dia bisa mengarahkan orang kepada kebenaran Kristus. Dia tidak bangga kalau orang menjadi fanatik kepada dirinya, tetapi dia bangga ketika para murid-muridnya benar-benar membuka hati kepada kebenaran Kristus, kebenaran yang sangat agung. Puji Tuhan. Mari kita lihat, Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu di sini sangat-sangat luar biasa sikapnya. Yohanes tahu bahwa seseorang menerima sesuatu hanya karena hal itu dikaruniakan Allah kepadanya. Ini yang pertama pelajaran bagi kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ketika Yesus sebagai pemimpin baru memperoleh makin banyak pengikut, maka hal itu bukan karena Yesus mencuri pengikut dari Yohanes, tetapi karena Allah mengaruniakan mereka kepada Yesus sendiri. Jadi inilah cara pandang daripada Yohanes Pembaptis ketika para pengikut-pengikutnya menjadi pengikut Kristus. Dia mengatakan, memang itulah yang seharusnya. Karena itulah kehendak daripada Allah, kehendak Bapa kita. Karena Bapa mengaruniakan mereka kepada Yesus. Ini sebuah sikap yang sangat luar biasa yang ditunjukkan, yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis kepada kita orang-orang Kristen, khususnya para pemimpin-pemimpin di masa kini. Supaya kita belajar untuk melihat segala sesuatu peristiwa dalam kebenaran Tuhan, dalam sudut pandang kebenaran Tuhan. Di sini dia. Jadi bukan karena Yesus mencuri pengikut Yohanes, tetapi Yohanes menyadari bahwa memang harus begitulah kenyataannya. Jadi penerapan dari sini kita bisa dapat penerapan. Betapa banyak rasa iri hati, panas hati, dan dendam dapat kita hindari jika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa keberhasilan orang lain merupakan pemberian Allah kepadanya. Jadi kalau orang lain berhasil dalam pelayanannya, kalau orang lain diberkati dalam usahanya, berarti itu biarkanlah itu berkat dari Tuhan. Kalau kita makin Tuhan dimuliakan dengan segala sesuatu itu, biarkanlah. Jadi dari sini kita belajar bahwa kita harus benar-benar melihat segala peristiwa dari sudut pandang kebenaran Tuhan. Kita tidak boleh iri hati ketika orang sukses. Kita tidak boleh panas hati ketika orang lain diberkati. Kita tidak boleh merasa iri, cemburu kalau orang lain dipakai oleh Tuhan. Cara pandang Yohanes terhadap Kristus akan sesuatu hal yang sangat mulia. Dan ini menjadi sebuah teladan bagi kita, baik sikap kita terhadap Tuhan dan juga sikap kita terhadap sesama kita. Yang kedua, yang mau saya sampaikan sikap Yohanes di sini adalah Yohanes tidak mengharapkan hal yang lebih tinggi daripada yang dipercayakan kepadanya. Ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Artinya di sini Yohanes menyadari betul bahwa Tuhan memilih dia untuk mendahului Yesus. Dan dia tidak mau lebih daripada apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Oleh karena itu kita orang Kristen harus belajar. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus bersyukur. Kemampuan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus terima. Ini yang harus kita sadari. Hidup kita akan makin sejahtera jika lebih banyak orang bersedia memainkan peran bawahan. Yohanes bersedia memainkan peran bawahan, dan itu yang membuat dia bahagia. Dia puas, dia senang, karena dia bersyukur menjadi pendahulu atau mendahului atau menjadi pelayan bagi kehadiran Kristus. Hidup kita juga akan dijauhkan dari ketegangan dan hal-hal yang menyakitkan hati jika kita menyadari dan mengetahui bahwa ada banyak hal yang memang bukan untuk kita.
Jadi Yohanes di sini, mari kita lihat ayat 8. Tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Jadi Yohanes tetap berdiri kepada proporsi dirinya sebagai seorang yang diutus Tuhan untuk mendahului Kristus. Dia tidak mengambil alih dan tidak mau lebih. Di sini kita sungguh-sungguh harus belajar. Kalau kita pengerja, ambillah peran sebagai seorang pengerja di gereja. Jangan mau jadi gembala sidang, mengambil alih tanggung jawab. Sebagai seorang gembala sidang, jadi gembala sidang. Jangan ambil tanggung jawab Tuhan. Menjadi apa semua. Jadi jangan ambil posisi Tuhan, bukan tanggung jawab Tuhan ya. Posisi Tuhan jangan melampaui tatanan yang sudah ada, itu maksud saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ini sebuah teladan. Jadi jangan sampai kita selalu berusaha atau fokus untuk meraih hal yang tidak diperuntukkan untuk kita. Dan lupa kita mensyukuri dan menikmati hal-hal yang sudah diperuntukkan untuk kita. Kalau kita melihat ajaran Rasul Paulus, mengucap syukurlah terhadap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi di sini kita diajarkan oleh Yohanes Pembaptis tentang mensyukuri karunia Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita 1 talenta, jangan cemburu dengan orang yang diberikan 3 talenta. Jangan cemburu dengan orang yang diberikan 5 talenta. Apapun yang menjadi talenta kita, apapun yang menjadi kemampuan kita, itulah yang harus kita kembangkan. Itulah yang harus kita syukuri, itu yang harus kita lakukan. Seperti itu. Oleh karena itu, mari kita mengingat sebuah kebenaran firman Tuhan ini. Melakukan tugas-tugas rendahan atau bawahan dengan segenap hati dan kemampuan kita untuk Allah adalah sesuatu hal yang besar. Jadi Yohanes memang diberikan karunia hanya untuk mendahului kedatangan Sang Mesias. Dan dia melakukan ini dengan sungguh-sungguh. Dia lakukan ini dengan segenap hati. Maka saya katakan, ini adalah sesuatu yang sangat besar. Ini sebuah pelayanan yang luar biasa. Dan pelayanan yang semacam ini adalah pelayanan yang sangat luar biasa, bernilai di hadapan Tuhan. Setiap tugas yang dilakukan bagi Allah tentu merupakan tugas yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk kita mensyukuri dan mengembangkan apa yang telah Tuhan percayakan, karunia, kepercayaan kepada kita. Seperti Yohanes Pembaptis di sini. Dia bersyukur dan dia bangga ketika dia menjadi pendahulu kepada kedatangan Sang Mesias itu sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang ketiga adalah, poin yang ketiga, Yohanes memberi gambaran tentang perkawinan di dalam ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia, dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Artinya di sini, Yohanes memposisikan dirinya sebagai seorang sahabat mempelai daripada mempelai laki-laki. Jadi bukan dia mempelai itu, tapi dia menjadi sahabat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat mempelai artinya bertindak sebagai penghubung antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Mempelai laki-laki ini menunjuk kepada Kristus, dan mempelai wanita ini menunjuk kepada orang-orang percaya. Dan Yohanes Pembaptis di sini bertugas sebagai penghubung. Dan dia senang membawa dan memperkenalkan orang kepada Kristus. Jadi Yohanes di dalam pelayanannya, dia adalah penghubung. Dia memperkenalkan orang bahwa Yesuslah Mesias. Yohanes Pembaptis memperkenalkan bahwa Yesuslah Juru Selamat. Dan ketika orang percaya dan menerima Yesus, dekat dengan Yesus, bahkan boleh dikatakan orang yang diperkenalkan dia itu menjadi lebih dekat kepada Yesus dibanding kepada dirinya sendiri, dia bangga. Inilah sebuah sikap seorang pelayan. Bagaimana dengan kita? Ketika seorang makin dekat dengan Tuhan, semakin diberkati Tuhan, apakah kita bahagia? Atau kita iri? Atau kita cemburu? Bagaimana? Yohanes Pembaptis sangat senang menjadi penghubung. Jadi dia melihat bahwa Yesus adalah mempelai pria, sebagai mempelai pria, dan orang-orang percaya yang mendengarkan khotbahnya itu sebagai mempelai wanita. Dan ketika orang yang percaya menerima Kristus sebagai Sang Mesias di dalam hidup mereka melalui pemberitaan Yohanes, Yohanes bangga, Yohanes puas, Yohanes senang. Dan saya mau katakan kepada kita, prinsip kita sebagai seorang yang melayani, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi kita adalah ketika orang yang kita beritakan kabar baik, percaya dan menerima Yesus, dan setia kepada Yesus,
itu sangat-sangat besar nilainya. Itu yang perlu kita pelajari dari Yohanes Pembaptis ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat mempelai itu artinya mengatur perkawinan, mengirimkan undangan, memimpin pesta perkawinan, dan mempertemukan kedua mempelai. Wow, luar biasa perannya ya. Menjaga kamar pengantin wanita, sehingga tidak ada pengantin lain yang bisa masuk. Ia hanya akan membuka pintu kamar pengantin apabila di dalam kegelapan ia mendengar suara mempelai laki-laki yang sebenarnya. Artinya di sini bahwa Yohanes Pembaptis itu benar-benar mempersiapkan orang untuk masuk di dalam menyambut kehadiran Sang Mesias. Itulah Yesus Kristus. Dan dia mempersiapkan segala sesuatu dengan begitu baik, dengan begitu indah, dengan begitu sungguh-sungguh. Sehingga ketika sang mempelai itu datang, orang-orang sudah siap untuk menerima. Maka ketika Yesus menyatakan karyanya, diawali dengan pembaptisan ada kuasa, maka Yohanes memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Maka saya katakan Yohanes Pembaptis ini pengkhotbah yang sangat luar biasa, yang menjadi sahabat mempelai. Puji nama Tuhan. Ini sebuah kebenaran yang sangat agung. Baru dikatakan mempelai di sini juga seorang sahabat mempelai itu harus mengenal suara. Kalau ia mendengar suara mempelai laki-laki yang sebenarnya, ia akan membuka pintu baginya, serta meninggalkan kamar itu dengan sukacita, sebab tugasnya telah selesai dan kedua mempelai telah bertemu dan tinggal bersama. Jadi seorang sahabat mempelai betul-betul harus memperkenalkan orang-orang banyak kepada sang mempelai. Dan dia juga harus betul-betul mengenal sang mempelai. Dalam hal ini, Yohanes benar-benar mengenal Kristus. Yohanes benar-benar memperkenalkan Kristus dan mempersiapkan orang percaya untuk menerima Kristus sebagai Sang Mesias di dalam hidup mereka. Dan dikatakan oleh Yohanes, dia bangga, dia puas, dia bahagia, sukacitanya penuh ketika dia bisa melakukan perannya ini. Kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, mari kita berperan sebagai sahabat mempelai. Memperkenalkan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Memperkenalkan Kristus kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Dan ketika mereka membuka diri kepada kegelapan, dan biarkanlah Kristus mengambil alih kehidupan mereka. Dan kita mempersiapkan. Itulah peran daripada Yohanes Pembaptis. Maka dia berkata, biarlah Kristus semakin besar, aku semakin kecil. Apa yang terjadi ketika ketika Yesus makin besar di dalam diri Yohanes dan Yohanes Pembaptis ini semakin kecil? Mari kita lihat Bapak Ibu. Yohanes semakin dibesarkan oleh Yesus. Yesus memberikan pengakuan yang luar biasa tentang Yohanes. Jadi ketika Yohanes Pembaptis mengagungkan dan membesarkan, mengerjakan tugas dengan benar, memperkenalkan Kristus dengan begitu baik kepada orang-orang pada waktu itu, dan orang-orang dibawa untuk mengenal Kristus, apa yang didapatkan oleh Yohanes? Yesus memberikan pengakuan yang sangat luar biasa tentang Yohanes Pembaptis. Dikatakan, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sangat luar biasa pengakuan Yesus, karena memang melihat peran apa yang dikerjakan Yohanes Pembaptis, dan ia mendapatkan pujian dari Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes dikatakan, siapa yang melayani Kristus, siapa yang melayani dengan sungguh-sungguh, dihormati oleh Bapa. Dan itu sudah terjadi kepada Yohanes Pembaptis. Sebuah pengakuan dari Yesus tentang Yohanes Pembaptis adalah pengakuan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan pernah memiliki konsep aku berjasa dalam pelayanan. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 10 dikatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Oleh karena itu prinsip kita dalam pelayanan, mari kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kristus semakin besar, Kristus semakin dimuliakan, Kristus semakin ditinggikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang mengangkat diri sendiri, orang yang membesarkan diri sendiri dengan mencuri kemuliaan Tuhan, akan jatuh dan tidak akan ada yang menopang dan tidak akan ada yang menolongnya. Di dalam kitab Amsal dikatakan orang sombong itu pasti jatuh dan hancur. Oleh karena itu maka kita dalam pelayanan atau sebagai orang Kristen, hindari, jauhkan diri dari kesombongan, jauhkan diri dari mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi mari kita tunduk dan semakin hormat di hadapan Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang agung. Ingat, bila kau yang membuka pintu
Bila Tuhan yang buka pintu, tidak bisa kita menutup. Bila Tuhan yang menutup, kita tidak bisa membuka. Artinya, mari berikan tempat, berikan kehormatan, berikan keagungan hanya kepada Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, apapun profesi kita harus mengatakan bahwa Tuhan harus makin besar, aku harus makin kecil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya membesarkan nama Tuhan dan orang yang berkenan kepada Tuhan tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang kehidupan mereka. Oleh karena itu, bagaimana kunci untuk kita dibesarkan oleh Tuhan? Prinsip inilah yang harus kita teladani juga dari Rasul Paulus di dalam di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Saya bacakan untuk kita bisa merenungkan, untuk kita bisa memahami kebenaran ini dengan luar biasa. Dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya, kita harus benar-benar merendahkan diri, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, penguasa kurios bagi kemuliaan Allah Bapa. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 dikatakan begini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prinsip kita di dalam pengabdian kita sebagai orang Kristen, mari kita semakin menundukkan diri, merendahkan diri, semakin bergantung, dan mari kita melayani Tuhan, melayani Kristus dengan sungguh-sungguh, dan mari kita mengabdi. Disinilah kunci kebesaran kita. Bukan dunia yang membesarkan kita, bukan jemaat yang membesarkan kita, bukan banyaknya orang yang ngefans dengan kita menjadikan kita besar. Kebesaran orang percaya ketika dia benar-benar menundukkan diri, ketika dia benar-benar mengabdikan hidupnya, ketika dia benar-benar mampu menghidupi teladan dan etika dan moral kehidupan yang dikehendaki oleh Kristus, menjadikan Kristus Yesus sebagai kurios, penguasa Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah kunci kebesaran kita yang akan membesarkan kita oleh karena kasih karunia Tuhan semata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Kiranya pengajaran firman Tuhan ini mendorong kita, membawa kita untuk semakin boleh melayani dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih sudah mengikuti Erben Channel. Doakan supaya melalui channel ini, nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan banyak orang mendapatkan berkat pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Shalom bagi kita semua.